kontrastif dan aliran tata bahasa modern. Ya. Memang ada tata bahasa tradisional, ada. Maka itu ketika Anda belajar di ilmu lughah, ya, di sana kan ada madzhab, ya, atau aliran atau madhab, ya, ada aliran modern atau al-asriyah, ya, al-qawaid al-asriyah, dan ada taklidiyah, ya, ada aliran tata bahasa tradisional, ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau belajar bahasa, salah satunya ada yang tradisional itu harus melalui gramatikal, ya. Jadi kalau nahunya nggak bisa, pasti nggak bisa, gitu kan. Nah, tapi sekarang itu justru linguistiknya adalah linguistik fungsional. Nggak usahlah tahu tata bahasa, ya, tapi kalau udah bisa ngomong sasistus itu udah luar biasa. Iya, ya, tutup aja Riza, nggak apa-apa, biar kau lebih leluasa. Iya, tutup aja nggak apa-apa, biar kau lebih leluasa. Ini kamu di tangga ya? Syukran Ustaz. Iya di luar Ustaz jadinya. Oh, nggak berani masuk ya? Iya. Iya, iya, iya. Saya juga masih bisa lihat. Kalau kemarin saya Zoom saya nggak bisa diatur. Ternyata ngaturnya melalui akun. Ya, kita belajar min jahlina akhtona wa min akhtoina ta'allamna. Ya, jadi kita belajar dari kebodohan kita, ya, terus salah, ya. Nah, dari kesalahan kita belajar. Makanya di sini saya sudah bisa lihat kamu walaupun saya share screen, ya. Saya share screen di sini, tetapi sudah bisa lihat juga. Oke, ini lihat Putra Maulana, ini gagah banget tuh. Ya. Dengan backgroundnya lagi di perpustakaan nih kayaknya, kalau di toko buku, ya, ya, backgroundnya perpustakaan luar biasa, ya. Ya, seperti biasa, ya, karena mata kuliah ini sebenarnya mata kuliahnya Prof. Yumna, kuliah saya dan Bu Putih. Cuman Prof. Yumnanya untuk semester ini ingin istirahat, ya, ingin istirahat karena beliau sudah juga sudah purna, walaupun difungsikan lagi, tetapi beliau semester ini ingin istirahat biar Pak Hakam saja yang maju sama Bu Putih, ya. Jadi Bu Putih Zulharbi di kelas kelas AB, ya. Ini kelas CD, ya. Ini CD atau AB? CD Ustaz. Apa Hana? Nggak dengar saya. C dan D Ustaz. Suaranya kok merdu sekali, nggak dengar saya. C dan D. C dan D. Benar. Iya. Nggak bilang CD, nggak bilang, ya. Iya. Nggak mau bilang CD. Iya, maksudnya compact disc gitu kan, bukan CD yang lain gitu kan. Iya, CD itu C dan D, ya. C dan D. Charlie sama Delta, gitu kan. Charlie sama Delta, ya. Istilahnya Charlie Delta. Kalau nama saya di Eja kan Charlie Honda Alpha Kilo Alpha Mama, itu. Suka kan ditanya namanya, coba di Eja Pak. Iya, Charlie Honda Alpha Kilo Alpha Mama. Itu nama saya, ya. Jadi di sini CD, kelas CD, ya. Kelas AB-nya sama Ibu Putih, ya. Tetapi nanti ujiannya tetap bareng-bareng. Ujiannya kok ini saya di sini udah mulai keriput, ya. Ya Allah, udah tua rupanya saya. Tangan saya di AC keriput banget tuh. Perubahannya drastis setelah saya sakit kemarin. Iya, ternyata saya sekarang sudah tua benar, ya.
Oke, kita lanjut di sini apa namanya materi kita yaitu analisis kontrastif dan tata bahasa modern. Nah, kenapa sih dihubungannya dengan tata bahasa modern? Karena di dalam tata bahasa modern itu apa namanya berpikirnya adalah tentang bagaimana bahasa itu digunakan, ya. Bagaimana bahasa itu digunakan juga ternyata bahasa itu juga menyangkut dengan apa namanya dengan psikolinguistik atau perasaan orang, ya, atau perasaan atau jiwa seseorang, ya, yang mempelajari bahasa. Ya. Anda belajar bahasa Arab susah nggak? Hah? Susah nggak belajar bahasa Arab? Hah? Hana? Susah-susah gampang, Yang Ustaz. kelihatan Hana doang nih saya. Susah-susah gampang. Susah gampang ya? Iya, Ustaz. Iya, Anda belajar apa namanya bahasa Arab itu susah nggak? Susah gampang. Susahnya gimana? Apa namanya? Tadi siapa yang jawab? Hana ya? Iya, Susahnya Ustaz. gimana Hana? Susahnya mungkin karena jarang dipakai di seharian gitu kali ya, Ustaz. Jadi Oh, jarang sering-sering dipakai ya. keseharian ya. Iya. Ya, karena bahasa itu memang praktis ya. Praktis itu artinya praktek ya. Jadi bahasa itu adalah sesuatu yang diucapkan ya. Jadi bahasa itu adalah sesuatu yang diucapkan. Kalau Anda tidak mengucapkan ya namanya nggak bisa berbahasa. Seperti itu. Bentar. Iya. Jadi ketika Anda tadi dikatakan sama Hana susahnya itu karena nggak pernah dipraktekkan. Ya sebenarnya karena bahasa itu harus dipraktekkan. Ya. Oleh karena itu Anda harus membuat lingkungan bahasa. Ya. Mantikoh al-mantikoh al-lughawiyah. Nah, gimana caranya? Nah, gimana caranya? Apalagi hari ini ya. Hari ini Anda sudah apa namanya eh, terkoneksi dengan berbagai macam media. Di situ ada Facebook, Anda bisa berkenalan dengan apa namanya orang-orang di wilayah Timur Tengah, misalnya dengan orang Yordania, bisa berkenalan dengan apa namanya orang Mesir, ya, orang Saudi. Tanyakanlah istilah-istilah yang mungkin Anda nggak paham. Ya. Anda belajar dari Facebook ya, saya juga belajar seperti itu ya. Nah, jadi kalau ngomong saya memang agak susah, tapi kalau nulis insya Allah bisa lah. Kalau nulis, ya maka kemampuan bahasa Anda harus diasah. Kalau emang Anda ingin senang berbicara, ya silakan berbicara, ya, menggunakan bahasa. Nah, di situ terlihat ternyata ya bahwa di dalam apa namanya analisis kontrastif itu ada yang disebut dengan aspek linguistik. Ya. Aspek linguistik ya itu adalah yang terdiri dari apa namanya font, ya, fonologi nanti belajarnya di sana. Kemudian ada apa namanya ada fonologi, ada sintaksis, ada morfologi dan ada semantik. Itu yang kira-kira harus dikuasai, ya harus dikuasai. Jadi aspek linguistik itu
sangat menentukan kemampuan seseorang dalam belajar bahasa. Ya. Misalnya dia sudah pinter ya, pinter apa namanya, pinter secara semantik, dia menguasai perputaran bahasa. Tetapi ketika menggunakan di kelas misalnya, misalnya ada ngomong misalnya, Ustadz, ana yuridu ilal kharij. Yuridu ilal kharij. Nah, apakah itu salah? Ya salah karena atau keliru, ya salah lah. Ya. Nanti kan Anda harus membedakan antara keliru dan salah di sini. Ya. Nah, tapi guru yang baik membetulkan misalnya man yuridu ilal kharij anta turidu au ana uridu. Nah, jadi di situ dibetulkan sama gurunya dengan mengatakan tidak mengatakan Anda salah, tapi langsung dijawab saja man yuridu anta turidu au ana uridu. Seperti itu ya. Dia tidak mengatakan kamu salah, enggak ya. Nah, itu salah satu uh, kelebihan orang asing ya. Kalau kita salah dia nggak ketawa. Tapi kalau orang kita ya, ada orang bule misalnya ngomong bahasa Indonesia salah, ditawain. Ya, ada orang bule atau orang Arab ya ngomong bahasa Indonesia salah itu diketawain. Ya. Padahal kalau kita salah, mereka menuntunnya dengan baik, ya, menuntunnya dengan baik. Ya. Nah, itu budaya kita itu juga budaya yang kadang ya kadang aneh juga gitu kan gitu. Setelah kita ada aspek linguistik, ternyata di dalam belajar bahasa itu juga ada aspek psikolinguistik, perasaan susah misalnya kan, apalagi misalnya ketika Anda ini kita ketemu di sini, saya dulu ini apa namanya merasa bahasa apa ya, merasa minder atau kecil hati ya, ketika temu teman saya dari Aliyah dia. Dia dari Aliyah dia, terus lagi dia dari pesantren dia gitu kan. Sementara saya dari SMA. Ya, jadi ada rasa-rasa gimana gitu ya. Saya nggak pede gitu kan. Iya, saya nggak pede. Nah, itu juga akan apa namanya mempengaruhi cara belajar kita. Ya. Nah, di situ dalam aspek psikolinguistik itu merasa bahwa belajar apa namanya bahasa Arab itu susah. Ada kesukaran belajar, ada cara menyusun. Ini kalau ini guru ini, cara menyusun bahan ajar, cara menyampaikan pengajaran di sini guru nih. Nah, itu. Jadi sebagai seorang guru juga harus mengerti bagaimana bahasa yang dipelajari itu disukai oleh apa namanya pembelajar atau orang yang belajar. Nah, itu yang perlu apa namanya diperhatikan oleh guru. Ya. Makanya ada guru kreatif dan ada guru nggak kreatif. Ya. Ada guru kreatif itu disukai sama siswanya. Ya. Orang kalau udah disukai sama siswanya, itu tentu akan beda cara belajarnya juga. Ya. Iya, ini yang kelihatan cuman sampai 2 baris saja, nih yang lain nggak kelihatan. Yang lain pada tidur. Iya, nih Eriza lagi ketemu Pak Rektor nih Eriza. Lagi salaman sama Rektor. Iya, oke. Jadi analisis kontrastif itu juga berkaitan ya atau berkaitan bukan juga berkaitan dengan dua aspek, aspek linguistik dan aspek psikolinguistik. Ya, aspek linguistik itu tadi sintaksis, morfologi, fonologi dan semantik. Ya. Nah, kemudian ada psikolinguistik ya, psikolinguistik. Merasa susah ya belajar bahasa Arab. Karena apa? Ya kan? Karena saya misalnya minder juga waktu ketemu dengan teman saya yang dari Aliyah.
Walaupun dia ternyata ketika sudah belajar, saya udah belajar sama dia, bagusan saya nilainya. Bagusan saya nilainya. Iya, iya, iya. Saya kok mulai udah tua ini kulitnya. Kayak seperti dulu lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pada slide ketiga ya. Slide ketiga. Di situ tujuan analisis kontrastif ya, adalah dengan proses pembelajaran ya, dengan proses pembelajaran ya. Analisis kontrastif itu tujuannya memang uh, dihubungkan dengan bagaimana cara mengajar, ya. Dihubungkan dengan bagaimana cara cara mengajar. Nah, itu ketika Anda nanti mau jadi guru ya, mungkin Anda yang mau jadi guru atau mau jadi pedagang atau misalnya mau jadi wirausaha, Hmm? Ada yang mau jadi guru, Saya mau jadi guru ya, iya luar biasa ya. Kalau mau jadi guru itu hidupnya sederhana itu ya, iya, iya tapi banyak berkahnya itu kan. Nah, kalau mau kaya, Anda harus bisnis, ya. Kalau Anda mau kaya itu harus bisnis, ya. Anda harus bisnis itu kalau mau kaya. Soalnya memang mata pencaharian yang paling baik itu adalah bisnis, ya. Berdagang, berniaga, ya. Tapi kalau dosen itu, kalau wanita itu sebaiknya jadi dosen. Sebuah profesi yang menurut saya paling tepat ya, bagi seorang wanita itu dosen menurut saya. Sering saya katakan kepada Anda, kenapa wanita itu paling cocok menjadi dosen? Karena apa? Suami berangkat, anak berangkat masih di rumah, suami pulang, anak pulang sudah di rumah. Tuh ya. Jadi kalau Anda ingin bercita-cita jadilah dosen ya. Karena dosen bisa milih-milih waktu gitu kan, khususnya perempuan ya. Tapi jangan jadi pegawai bank. Kalau pegawai bank itu udah pulangnya ya, udah pulangnya malam lagi kan, berangkatnya pagi ya. Apalagi kalau akhir bulan kadang pulangnya jam malam sekali gitu, capek deh. Memang cari duit apa namanya dengan mengorbankan keluarga ya kan. Nggak salah kalau misalnya suaminya nyeleweng, gitu. Nggak salah suaminya maksudnya. Iya, saya aja kalau istri saya nggak di rumah itu saya nggak senang gitu. Walaupun istri saya itu guru, ya, istri saya guru, ya. Itu ketika saya pulang kok nggak ada istri itu nggak senang saya, ya. Apalagi anak-anak ya, anak-anak itu kalau pulang nggak ada ibunya di rumah itu nggak senang. Ya. Anda misalnya pulang ke rumah nih, nggak ada ibu di rumah, ibu mana ya, gitu ya. Nggak senang kan? Iya. Tapi kalau anak kos ya temunya siapa aja kan, iya, anak kos ya. Tapi kalau yang hidup di rumah nggak ada ibu di rumah itu nggak senang gitu kan. Maka ketika Anda ingin menjadi ibu yang baik ya dan ingin berkarir, karir yang pilihan itu alternatifnya adalah dosen itu. Atau paling enggak guru lah ya. Iya. Iya. Yahya mau jadi apa Yahya? Hah? Cita-citanya apa Yahya? Guru, insya Allah. Guru. Guru ya luar biasa ya. Guru itu banyak barokahnya itu. Ya, biasanya awet muda. Iya, biasanya awet muda biasanya.
Iya, jadi dalam apa namanya tujuannya di situ ya antara lain dihubungkan dengan proses belajar mengajar, ya, proses belajar mengajar bahasa kedua. Nah, seperti saya katakan bahwa analisis kontrastif itu yang disebut dengan kontrastif, ya, itu adalah membandingkan dengan ya antara bahasa yang dimiliki dengan bahasa yang dipelajari, ya. Bahasa yang dimiliki dengan bahasa yang dipelajari. Anda punya bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, ya, atau apa namanya bahasa ibunya apa, misalnya kan, dibandingkan dengan bahasa yang dipelajari. Di sini bahasa yang dipelajari adalah bahasa Arab. Ya. Kemudian untuk penyusunan konsep ini ya, untuk penyusunan konsep pengajaran bahasa kedua yang berpijak pada linguistik strukturalis dan psikologi behavioris, ya. Nah, struktural itu yang berpandangan bahwa bahasa itu memang harus berstruktur, ya. Ya, tapi apa namanya? Ada juga pandangan psikologi behavioris. Anda tahu, Anda belajar ini kan, apa namanya psikologi pendidikan kan? Belajar ya. Nah, dalam psikologi behavioris, contohnya siapa misalnya tokohnya? Hah? Tokohnya siapa? Masa lupa? Anda mau jadi guru tapi kok lupa? Hmm? Yang teori kebiasaan itu, teorinya siapa? Yang dikasih makan, mau makan anjing misalnya, ya anjing itu kalau mau dikasih makan dibunyikan bel, ya kalau mau dikasih makan dibunyikan bel, kasih makan dibunyikan bel. John B. Apa? John B. John? John B. Watson. Ya. John bisa apa? John B. Watson. Bukan. Siapa namanya? Astagfirullah, saya juga lupa ya. Iya, jadi ada teori behavioris ya, itu behavioris itu salah satunya bahwa lingkungan itu sangat menentukan, ya lingkungan itu sangat sangat menentukan. Itu yang itu apa namanya ketika siapa namanya? Saya ingat-ingat ya waktu belajar psikologi pendidikan. Ivan Pavlov, Ustaz. Hah? Pavlov. Oh, Pavlov ya, ya bisa ada Pavlov seperti itu ya. Nah, terus juga ada Skinner ya. Skinner itu dengan teori SR-nya ya. Ya, Skinner itu dengan teori SR, stimulus respon ya, itu dipelajari di psikologi behavioris ya, stimulus respon. Ya, stimulus respon salah satunya adalah ketika Anda apa namanya, sebentar saya minum dulu sebentar. Tiap orang yang belajar bahasa ya, itu seberapa banyak dikasih stimulus, nah, dia akan merespon. Dia akan merespon. Jadi kalau Anda misalnya ingin apa namanya, stimulusnya apa? Ya. Ketika Anda mengajar di SMA misalnya, semakin banyak kosakata yang diberikan, anak itu akan menguasai bahasa, ya, akan menguasai bahasa. Nah, ketika saya dulu belajar bahasa Arab juga ya, jadi setiap hari saya selalu membaca buku kecil ya, buku kecil yang saya bawa saya di saku. Itu saya membaca Hayatus Sahabah ya, Hayatus Sahabah, kisah-kisah sahabat ya. Itu banyak kosakata yang saya dapat. Kalau yang nggak tahu saya tulis. Nah itu bagian dari stimulus, ya, bagian dari stimulus. Nah kemudian saya meresponnya dengan mencari kamus. Ternyata makna di kamus juga kadang nggak nyambung. Nah karena itu kenapa nggak nyambung? Nah,
Karena kita akan mempelajari ternyata bahasa itu tidak hanya teks, ya, bahasa itu tidak hanya teks, itu ada konteksnya juga, ya. Nah, maka kita harus merujuknya pada kamus yang benar, ya. Nah, di dalam tujuan analisis kontrastif itu untuk apa? Untuk menyusun, ya, menyusun apa? Menyusun kelas pembelajaran bahasa terpadu antara bahasa pertama dan bahasa kedua yang harus dipelajari. Yaitu salah satu tujuan dari kita belajar analisis kontrastif. Ini saya berikan kepada Anda. Bukunya udah dikasihkan belum? Anda sudah saya kasih buku belum? Buku yang dari saya ya, supaya Anda bisa belajar. Sebentar saya carikan dulu. Saya carikan bukunya. Buku yang harusnya sudah mau terbit bukunya, ya. Tapi ternyata belum terbit. Mana bukunya ya? Sebentar saya carikan. Saya carikan sebentar ya, sebentar tunggu. Kemarin di mana ini? Ini semester 19. Ya. Carikan bukunya, saya kirim kepada Anda. Saya kirim ini semester 16. Ada anak konkes. Buku anak kon BABI. Ya, ini saya kirim ya, sebentar. Terus materi. Ya, sebentar. Ada bukunya. Saya kirim di sini aja supaya apa namanya? Ada buku Words yang masih buku ya. Ini saya kirim ya di kolom chat, silahkan Anda download saja ya. Semester berapa ini? Ini bukunya saya kirim sudah ya. Nah, itu bukunya. Terus saya kirim lagi supaya Anda bisa belajar apa namanya? Ini buku yang mau diterbitkan tapi belum diterbitkan. Nanti coba saya terbitkan saja. Lagi itu sudah dua ya, dua sudah. Nanti ada ini kajian anak kos. Ya, bentar dulu. Nah, membalikannya ini. Bentar itu silakan di-download itu ya. Lagi di mana dulu? Ini buku. Ya, sebentar ya. Akun UT.
Anakon BAPI. Nah, ini ada lagi nih, linguistik. Ini bahasa Arab saya kirim juga ya. Ada linguistik fungsional dan bahasa Inggris ini bukunya. Terus saya kirim. Sudah saya kirim, tinggal dilihat ya. Mm-mm. Iya, lagi saya kirim lagi nih supaya Anda mau baca ya. Kalau yang mau baca, tapi kalau yang nggak mau baca ya susah ya kan. Iya, sebenarnya masih banyak ini ya. Oke, ini saya silakan download saja. Mm-mm. Jadi nanti makalahnya saya juga punya contoh-contoh makalahnya sebenarnya sih banyak ya. Saya kasih contoh satu aja sebentar. Makalah akun akes nih saya kasih contoh makalahnya satu saja. Anakon. Iya, ini makalah. Tapi ini yang pakai bahasa Indonesia ya. Contoh saja saya contoh. Iya, saya kasih contoh saja satu. Ya, supaya nanti pertemuan keempat sudah siap ya. Jadi pertanyaan saya berikutnya, PJ-nya sudah membuat apa namanya? PJ-nya sudah membuat kelompoknya ya atau belum? Kelompoknya mau di-spin, Ustaz. Hah? Kelompoknya mau di-spin hari ini. Oh gitu, ya 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 ya. Oke ya, itu sudah saya kirim ya. Ini apa namanya referensi-referensi yang mungkin Anda bisa pelajari ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukunya silahkan di-download ya. Kalau yang mau berbagi dengan temannya, silakan Anda buat drive saja, biar temannya bisa ngambil dimanapun tempatnya. Ya, mungkin PJ-nya bisa membuatkan drive, ya, bisa membuatkan drive ya, rujukan-rujukan atau apa ya kan. Jadi PJ itu harus apa namanya berbuat baik kepada teman-temannya ya. Kalau temannya apa namanya belum ngumpulin tugas harus diingatkan gitu ya. Jadi PJ-nya itu harus yang aktif itu ya. Jangan PJ yang nggak aktif ya. Eriza aktif nggak Eriza nih? Kalau di WA susah nggak? Eriza di WA susah nggak Eriza? Dia lagi sibuk di sana nih Eriza. Enggak, Ustaz, Hah? enggak. Nggak sibuk atau gimana? Mungkin sibuknya hari ini dong. Oh hari ini doang. Iya, iya. Ya ini coba lihat nanti Pak Rektor sedang bicara dengan biksu ya. Ini biksu ya.
Ya. Ini yang maju siapa ini? Itu pengawalnya pakai biksu gitu ya? Hah? Riza, tadi yang waktu Pak Rektor maju itu pengawalnya biksu bukan? Bukan, Hah? bukan. Itu pakaian apaan itu? Pakaian itu ininya Safar Ustaz. Iya Apa? maksudnya. Hasan Husna. Oh gitu ya. Hmm. Saya pikir pakai biksu itu. Bukan ya? Iya. Saya lihat di HP sih, ya kan? Lihat di HP di situ ada. Iya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan apa namanya tata bahasa struktural. Nah ini tata bahasa struktural itu penggagasnya adalah siapa namanya Ferdinand de Saussure. Ya. Ferdinand de Saussure itu termasuk apa namanya bapak linguistik modern. Ya. Termasuk bapak linguistik modern itu Ferdinand de Saussure. Anda silahkan belajar apa namanya di linguistik general, ya. Linguistik umum general itu general linguistik ya. Ada tokohnya itu ada Ferdinand de Saussure ya, juga dilanjut lagi dengan apa namanya tadi sebentar ini mana tadi ya. Dalam kajian tata bahasa struktural, suatu kajian yang harus dimulai dari komponen terkecil yaitu fonologi. Ya, bahasa Indonesia ya dengan bahasa Arab itu perbedaannya jauh ya. Huruf-huruf bahasa Arab ya, itu fonologi ya. Fonologi itu kan ada dua, ada fonemik dan fonetik ya. Fonetik dan fonemik. Kalau fonetik itu bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan, itu fonetik ya. Kalau fonemik bagaimana bunyi bahasa itu digunakan ya. Nah, yang belajar fonetik tentang misalnya di situ kenapa dinamakan bilabial, kenapa dinamakan palatal gitu loh. Nah, itu kajiannya fonetik dalam kajian fonologi. Fonologi ada dua ya. Kemudian ada kosakata, ada morfologi, ada sintaksis, dan ada semantik. Iya. Kosakata itu penting ya, kosakata ya atau tata kata. Ya. Maka di situ Anda belajar morfologi, kadang tahu artinya misalnya doroba ya, doroba itu artinya memukul, tapi misalnya doroba Ahmad Homsan bi Homsin misalnya kan. Homsan bi Homsin itu berarti bukan artinya memukul, tapi artinya mengalihkan ya. Ya doroba Ahmad Homsan bi Homsin. Nah, itu artinya mengalihkan. Hasilnya berapa? Hasilnya Homsa wa Ishrin. Ya, Homsa wa Ishrin 25 gitu kan. Kemudian ada apa namanya? Sintaksis ya. Sintaksis itu adalah tata kalimat ya. Jadi tata kalimat itu penting sekali ya. Walaupun di depan ya seperti iya karena butuh ya itu iya adalah maf'ul ya iya karena butuh adalah maf'ul. Ya, terus innama yakhsyallaha di situ ya. Innama yakhsyallaha ya yal ulama ya. Al ulama'u ya. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang ngerti. Makanya kalau tugasnya Anda harus ngerti, ya. Ngerti agama, pasti takut kepada Allah. Kalau nggak ngerti agama ya nggak takut. Ya, saya takut daerah itu angker misalnya kan. Ya karena saya ngerti. Ya, kalau nggak ngerti ya bodoh amat ya. Di situ ada demitnya atau ada apanya, ada kuntilanaknya misalnya. Ya kan? Nah, kita nggak takut karena kita nggak paham. Nah, supaya kita takut kepada Allah, nah maka dibilang orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama itu adalah orang yang ngerti, ya. Bukan ulama itu orang yang ngerti itu kan, ya ulama itu adalah orang yang ngerti. Oke, di situ ada Bloomfield juga deh. Ya, Bloomfield, ini termasuk aliran behavior, ya.
Ya, Bloomfield. Tokohnya Bloomfield ya. Tadi Ivan Pavlov juga ya. Seperti itu. Kemudian dilanjut lagi dengan berikutnya. Di situ ada aliran tata bahasa transformatif generatif. Ya. Aliran di sini disebut dengan an-nahwu at-tahwili at-taulidi. At-tahwili at-taulidi. Ya, nahwu at-tahwili at-taulidi. Nahwu ini tokohnya adalah Chomsky. Ya, Chomsky. Maka nanti kalau misalnya ada ujian atau ada apa, ya, tokohnya siapa? Chomsky. Chomsky itu di aliran apa? Aliran tata bahasa transformatif generatif, ya. Transformatif generatif. Kalau Anda nggak dengar ya lupa nanti, ya. Kalau nggak dengar ya lupa. Kenapa lupa? Ya lupa karena ini nggak dengar. Jadi seperti itu ya. Kalau emang lagi dijelaskan ya Anda mendengarkan ya. Iya, kalau nggak mendengarkan ya ini lupa tuh nggak bisa lah gitu loh. Kemudian kalimat ini tata bahasa transformatif generatif adalah ya di situ ada kalimat yang hasil tata bahasa harus dapat diterima. Nah, ini harus dapat diterima oleh siapa? Oleh pemakai bahasa sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Kalimat yang wajar, ya, kalimat yang wajar. Bahasa itu bertolak dari kalimat. Ya, bahasa itu dianalisis melalui kalimat-kalimatnya tidak terpisah-pisah. Artinya bahwa bahasa itu dilihat dari struktur kalimatnya, ya, struktur kalimatnya. Nah, di situ ada istilah kompeten dan performan. Ya, apa itu performan? Apa itu kompeten? Kompeten itu atas semua pengetahuan yang memang dimiliki oleh pengguna bahasa. Nah, tetapi harus juga dibarengi dengan performan. Ya. Orang bisa salah ya, karena performan. Orang bisa keliru karena performan. Ya. Dia mungkin ngerti bahwa ini dibaca A, ini dibaca U, dia ngerti. Tetapi karena performanya lagi grogi atau lagi karena ada faktor lain, maka membacanya salah, ya, atau keliru. Nah, maka itu nanti dalam analisis linguistik ada istilah analisis kontrastif, ya, ada istilah kekeliruan dan kesalahan. Mana yang disebut dengan kekeliruan, mana disebut kesalahan. Nah, ini ada hubungannya dengan al-bina al-asasi dan al-bina al-zahiri di sini kan. Ya, performan itu adalah struktur luar, ya, dan struktur dalamnya ya di sini disebut dengan deep structure, ya, deep structure, dan performan di sini ya atau survive, ya, survive surface, ya, surface ini structure performa atau struktur luar, ya. Nah, orang mungkin bisa pintar bahasa secara nahwu, dia pintar ya, tetapi ketika mengucapkan dia salah, ya. Kenapa salah? Ya karena ada performa, ya. Orang yang misalnya lagi diuji skripsi, ya diuji skripsi, dia bacanya keliru-liru, ya, keliru-liru dia bacanya. Nah, ketika ditanya, ya, apakah dia bisa menjawab, ternyata dia bisa menjawab, oh ini, oh berarti dia keliru namanya, ya. Oh dia waktu itu dia nggak jawab, ya berarti dia memang salah, ya. Jadi dia performannya walaupun sedang gugup, ternyata dia kompetennya tidak punya. Nah, berarti dia salah, ya. Kalau kesalahan berbahasa itu berarti memang dia tidak mempunyai pengetahuan tentang bahasa, ya, pengetahuan tentang aspek-aspek yang dalam bahasa, ya. Kemudian kalau misalnya dia tidak paham, berarti dia secara performan itu salah, bisa saja, ya. Nah, berarti dia keliru. Nah, oleh karena itu nanti Anda harus mengetahui apa yang disebut dengan kesalahan dengan apa yang disebut dengan
kekeliruan seperti itu ya. Oke. Nah, itu ada, coba kita lihat. Nah, itu kan. Ini ada istilah apa namanya jihaz iktisabul lughah. Ya. Jadi ada piranti pemerolehan bahasa. Iktisab itu artinya pemerolehan ya. Ya iktasaba, yaktasibu iktisab, pemerolehan. Ya, Anda juga harus bisa membedakan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Ya, Anda yang sedang apa namanya belajar bahasa Arab itu disebut pembelajaran bahasa. Ya. Iya, yang disebut itu disebut dengan pembelajaran bahasa. Kalau yang misalnya apa namanya ketika Anda sedang misalnya waktu kecil ya pemerolehan bahasa namanya di sini language acquisition device ya, piranti pemerolehan bahasa ya. Anda haus misalnya ya kan, kemudian nangis ya. Nah, itu namanya ketika Anda bisa mendapatkan kosakata haus itu karena Anda dikasih apa namanya stimulus sama ibunya, oh haus, haus. Nah, itu Anda nangis itu termasuk apa namanya pemerolehan ya, akuisisi, device akuisisi ya, akuisisi seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan berikutnya. Ini kok nggak mau saya enter? Kenapa nggak mau saya enter? Oh iya nggak mau di enter. Kenapa nggak mau di enter? Apa laptop saya yang jelek kali ya? Nggak mau di minimize juga nggak mau. Sebentar saya matikan dulu deh. Saya matikan dulu. Ya, mau. Ini ternyata nggak mau di display. Oke, kita lanjutkan dengan kita sampai jam berapa ini? Halo? Sampai jam 2.20. 2.20 ya. Iya, saya ngajar lagi nih jam. Ada ngajar terjemah. Ada yang ikut terjemah nggak? Terjemah 2. Nggak ada ya. Oke. Iya, ya. Ini lanjut dengan apa namanya? Berikutnya. Iya, berikutnya. Struktur luar dan struktur dalam saling bertransformasi. Ya, artinya di situ bahwa kemampuan bahasa seseorang ya, dengan penampilannya itu saling mengisi, ya, saling mengisi. Anda walaupun pintar tapi penampilannya kurang bagus misalnya atau gugup atau misalnya. Nah, di sini ada komponen sintaksis dalam kalimat disebut dengan generatif ya. Komponen semantik dalam kalimat disebut interpretatif, ya, interpretatif. Nah, di sini kambing memakan air di kebun. Ini benar kan secara sintaksis, tapi secara semantik salah. Maka keduanya harus mempunyai apanya? Harus mempunyai kesamaan, ya, kesamaan maksud. Walaupun secara sintaksis itu benar, tetapi nggak bisa Anda mengatakan bahwa kambing memakan air di kebun. Nggak mungkin memakan. Kalau air itu hubungannya dengan minum, ya. Kemudian kenapa mesti di kebun gitu kan? Nah, gitu loh. Tapi secara sintaksis dia benar. Secara sintaksis dia benar. Tetapi di situ
Kenapa secara semantik salah? Karena kolokasi air itu artinya bidang-bidang air ini dalam kata tidak mungkin ketemu dengan memakan atau makan, ya nggak mungkin ketemu, ya nggak mungkin ketemu. Kambing lagi kan, iya. Nah maka di situ harus minum. Ini nggak memakan ini kan, minum ya. Harusnya secara sintaks semantik, ya maka bahasa seperti ini nggak bisa diterima, ya nggak bisa diterima. Maka tadi disebut apa namanya di sini di dalam aliran apa namanya transformatif generatif ya di situ bahwa kok salah sih baterai saya kok habis, bentar saya stop di sini. Iya, ini yang buka kamera cuma 4 orang, yang lain kemana lagi? Pada tidur kali ya. Saya juga ngantuk ya. Kalau Anda ngantuk, apalagi saya, ya, apalagi saya ya ngomong ya. Anda yang tidur, saya ngantuk juga. Tapi daripada di luar panas banget, ya, lebih baik di sini saya. Ya, oke kita lanjut ya dengan PPT-nya. Mana PPT-nya ini? Iya, kita lanjutkan. Ya, ini ada juga nih contoh dalam bahasa Inggris kan ini. Ini apa namanya? Humairah Rockies of Jamilah. Ini betul ya, Humairah is beautiful dancer. Ya. Terus Humairah Roksatuha Jamilah. Ya. Humairah is dancer who is beautiful. Ya. Nah, ini harus seperti ini. Artinya Anda apa namanya? Membuat satu kalimat itu secara sintaksis benar dan secara semantik juga benar. Iya. Misalnya ada cerita atau guyonan ya, guyonan misalnya orang yang belajar bahasa Indonesia ya, dia naiknya apa namanya waktu itu di Jakarta mungkin ya, naiknya busway apa namanya TJ lah, TJ. Dia bilang begini, dari kenaikan sampai keturunan saya nggak dapat kedudukan. Iya, paham nggak? Ya, dari kenaikan sampai keturunan saya nggak dapat kedudukan. Iya, mungkin dia akan mengatakan begini, dari naik sampai turun saya nggak dapat tempat duduk. Ya, ya, dari kenaikan sampai keturunan saya nggak dapat kedudukan. Iya, iya, dari kenaikan sampai keturunan nggak dapat kedudukan. Ya mungkin kita yang sebagai orang Indonesia mungkin paham atau nggak paham. Maksudnya apa sih kamu ngomong apa gitu kan? Ya kan dari kenaikan sampai keturunan saya nggak dapat kedudukan. Ya, karena dia belajar bahasa Indonesia ya bahwa kean itu adalah nominal. Ya, kean. Nah, maka dia bilang kalau ketika duduk saja, duduk itu kan verba. Ya, maka ditambah aja kean, kedudukan gitu kan. Padahal maksudnya tempat duduk ya atau kursi ya, tempat duduk. Dari kenaikan, dari saya naik misalnya saya ya, dari kenaikan sampai keturunan nggak dapat kedudukan. Nah, itu kan nggak pas itu kan. Nah,
Tetapi dia sudah pintar menurut saya. Artinya secara penguasaan kosakata dia bisa. Ya, secara menaik kosakata bisa. Seperti itu, tapi kenyataannya tidak diterima bahasa itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini yang terakhir kali ini. Oh, masih lama nih. Iya. Nah, ini ada tata bahasa kasus. Ya. Ini ada Charles Fillmore, ya, adalah satu pendekatan tata bahasa yang menekankan hubungan semantik dalam satu kalimat. Nah, ini tentu nanti bahasa itu ternyata apa yang dipelajari ini ya harus komprehensif, ya, harus komprehensif. Nah, hari ini maka aliran yang sekarang itu adalah aliran linguistik fungsional, linguistik fungsional, yaitu bagaimana bahasa itu digunakan, ya, bahasa itu digunakan, ya. Dalam tata bahasa kasus dikenal istilah-istilah agent, ya, atau pelaku, experiencer atau yang mengalami, ya, ya, objek. Nah, oleh karena itu istilah dalam sintaksisnya ada agent, pelaku, ya. Tapi dalam tata bahasa ya, struktural disebutnya subjek, predikat, objek gitu kan. Nah, di situ dalam tata bahasa kasus seperti itu, verba atau kata kerja dianggap sebagai bagian yang paling penting dan mempunyai sejumlah hubungan semantik dengan berbagai frasa nomina. Nah, ini seperti tadi kita apa namanya, orang yang belajar bahasa Indonesia menjadi bingung gitu katanya, ya, bingung. Kenapa bingung? Ya, karena tadi, ya, dari kedudukan sampai kenaikan, ya. Nah, itu bingung dia. Akhirnya dia menyamakan dengan apa yang ada di dalam bahasanya dia, ya, seperti itu, ya. Saya kasih contoh lain, misalnya apa ya, orang Arab waktu itu ngomong apa ya, saya lupa, dalam bahasa Indonesia tapi salah atau keliru, ya, ya, keliru. Ya, dia secara semantik, ya, secara semantik apa namanya, mengartikan dalam bahasa Indonesia kata rice itu adalah nasi. Nasi adalah rice, kan? Iya, nasi, rice, ya. Tapi ketika mau beli beras, berasnya juga rice juga, kan? Iya, beras itu rice juga. Nasi itu juga rice juga. Terus gabah atau padi, padi itu juga rice juga gitu loh. Nah, lalu apa yang membedakan antara padi, beras dengan nasi? Nah, itu orang apa namanya, Inggris, ya, tidak paham, ya. Apa bahasa Inggrisnya padi? Rahmah, Rahmah dengar suara saya? Oh, dengar, Ustaz. Bahasa Inggrisnya padi ya, Pak? Lupa, Ustaz. Lupa ya. Kalau beras? Nasi? Nasi kan rice. Iya, padi juga rice, ya. Semuanya rice itu. Iya, maka orang sana tidak bisa membedakan mana rice itu artinya padi, rice itu artinya apa namanya, beras. Anda beli di warung, warung makan ya tentunya nggak beli beras kan, belinya nasi. Iya, rice di situ artinya nasi. Beli di warung misalnya siapa itu kan dia nak beli beras, ya. Kalau beli kita di sawah itu namanya padi, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke, lanjut ya. Terus satu lagi ini semua terakhir ini, ya. Nah, ini kan, ini yang apa namanya yang hari ini nih, ya.
Iya, yang sekarang itu dengan linguistik sistemik, linguistik fungsional. Penggunaan linguistik yang menganggap bahasa sebagai simbol sosial. Ya, SFL ini menyampaikan makna, pengalaman, persepsi, hubungan antara perorangan dan konteks komunikasi. Hubungan keduanya. Nah, ini teks ini, ya, teks ini bisa bermakna tergantung perorangan, tergantung orangnya, ya kan? Saya kasih contoh nih kan. Saya kasih contoh misalnya orang bisa tersinggung dan nggak tersinggung, ya kan? Karena latar belakang seseorang yang berbeda. Ya, saya kasih contoh misalnya saya ngomong kepada Lutfiah misalnya, masa sih lu gocap aja nggak punya? Ya, Lutfiah marah, ya kan? Bilang sama saya, misalnya, wah kamu ini sombong, ya kan? Mentang-mentang punya duit banyak, ya kan? Karena Lutfiah memang jarang pegang duit, misalnya Lutfiah ya jarang pegang duit. Tapi si Hana itu biasa aja, dibilang apa namanya, masa sih gocap aja nggak punya, biasa aja. Nah itu ternyata sebuah teks itu bisa dimaknai, ya bisa bermakna tergantung dari siapa yang mengucapkan dan siapa yang menerima ucapan itu. Nah, di sini dasarnya ada pengalaman, ada ide, ada persepsi. Nah, oleh karena itu yang dipelajari dalam SFL ini salah satunya adalah teks itu bisa bermakna kalau ada konteks, kalau ada before text. Ya. Nah, ini di sini. Kalau ada teks itu bisa bermakna kalau ada konteks ya dan ada before text sehingga nanti bisa menjadi after text ya, after text. Artinya teks yang bisa dipahami. Ya, teks yang bisa dipahami. Seperti itu ya. Yang terakhir, nah di sini kompetensi yang harus dikuasai pengajar bahasa itu secara pedagogik dia bisa ngajar atau enggak ya. Dia bisa merancang kalau misalnya dalam apa namanya sekarang misalnya seorang guru bahasa Arab ya, seorang guru bahasa Arab itu harus memiliki kemampuan membuat bahan ajar misalnya ya. Buat bahan ajar yang misalnya kurikulumnya misalnya kurikulum sekarang itu apa nih? Yang sekarang itu apa namanya? Merdeka ya. MKM. Nah, iya Merdeka. Kurikulum Merdeka. Berarti dia harus bisa membuat prosem ya. Harus bisa membuat ATP, harus bisa membuat capaian pembelajaran atau CP, harus bisa membuat modul, harus membuat TP, KKTP, sumatif, STS. STS itu sumatif tengah semester, dan SAS, sumatif akhir semester. Nah, itu guru itu secara pedagogis, kalau memang kurikulum yang kurikulum yang dianut itu adalah kurikulum Merdeka, harus ada prosem, harus ada ATP. Prosem itu program semester ya. Kalau dalam kurikulum 2013 namanya promes. Ya. Kalau dalam kurikulum 13 namanya silabus, dalam Merdeka namanya ATP. Ya. Kalau dalam kurikulum 13 namanya KI, ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka namanya CP, ya. Capaian pembelajaran. Kalau dulu namanya RPP, sekarang namanya modul. Ya, ada KD namanya TP, ada KKM namanya KKTP. Anda sebagai guru harus sudah bisa merancang seperti itu. Nah, terus dalam analisis kontrastif itu, guru harus ngerti linguistik bahasa Arab dan linguistik bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana persamaannya, lalu bisa merancang proses pembelajaran bahasanya. Nah, itu salah satu salah satu kenapa kita harus belajar analisis kontrastif ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau nanya, silahkan PPT-nya silahkan. Ini sudah saya itu belum? Sudah saya share belum? Belum ya? Sudah, Ustaz, sudah. Sudah di share screen ya? Sudah. Coba saya lihat. Oh iya sudah.
Sudah di share screen ya. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin materi kita hari ini. Nanti kita akan belajar lagi di minggu depan. Berarti saya sekali lagi saja ya. Saya lagi sekali lagi ya. Selanjutnya Anda yang akan menjelaskan tentang morfonologi ya, analisis bagaimana bentuk makalahnya sudah saya contohkan, sudah saya kirim ya, di situ dalam RPS ada kan? RPS itu ada bagaimana sih sistem-sistem yang atau komponennya atau formatnya. Nah, itu sudah ada di RPS ya. Mungkin hari ini sampai di sini dulu ya. Jumpa kita ya, maaf tadi saya terlambat. Oke. Semoga Anda diberkahi, khususnya yang buka kamera ya. Yang nggak buka kamera ya nggak tahu lagi ngapain. Iya. Ini yang nggak buka kamera kan banyak di sini kan. Iya. Oke. Sudah saya kirim semua, silahkan. Kalau ada yang mau ini. Iya. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.